Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, seperti biasa kita mentadaburi ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah. Pada pertemuan kali ini, kemarin kita telah membahas tuntas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah salat, mulai dari melaksanakan salat secara sempurna, waktu-waktunya, kemudian juga bagian dari kuantitas salat itu sendiri. Karena beberapa hari lagi ke depan, lebih kurang 2 minggu lagi, insyaallah kita akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Adha atau juga Hari Raya Idul Kurban. Maka pertemuan kita kali ini mentadaburi ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah kurban. Nanti kita akan berkisah kapan kurban itu dimulai, syariat berkurban sepanjang zaman sampai sempurnanya syariat itu yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua surat yang kita tadaburi sekarang, Bapak Ibu. Pertama nanti surat Al-Maidah, surat kelima ayat yang ke-27. Kemudian nanti surat As-Saffat. Bukan surat As-Saffat ya Bapak Ibu ya. Bukan surat As-Saffat. Surat yang ke-37 ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-105. Nah, ini kita coba mentadaburi ayat yang berkaitan dengan ibadah kurban. Kurban itu ibadah ya Bapak Ibu. Kurban itu ibadah. Jadi kalau dia ibadah, al-aslu fil ibadat at-tauqif wal ijma'. Al-aslu fil ibadah haram illa bima syuri'. Kalau konteks ibadah, berarti dia tidak bisa dihapus, tidak ada ijtihad di dalam. Itu sebabnya penyembelihan hewan kurban dalam suasana hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik itu tidak akan bisa diganti dengan cara apapun. Misalnya cara yang diganti itu tidak dijadikan kurban, uangnya disedekahkan kepada yang lain. Itu kan diganti namanya. Karena ibadah kurban itu adalah ibadah, maka ibadah itu adalah al-aslu fil ibadat at-tauqif wal ijma'. Bapak Ibu yang saya hormati, kita baca surat Al-Maidah surat kelima ayat yang ke-27 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Watlu alaihim, dan ceritakanlah olehmu kepada mereka. Kalau dulu Rasulullah menceritakan kepada para sahabat. Karena sebenarnya ayat ini ditujukan kepada Rasul dulu.
dan ceritakanlah olehmu Muhammad kepada mereka. Nah, kini kita menceritakan pula ke orang. Bentuk kata Buya tadi kan, alam berceriton ke ibu-ibu. Nah, kini yang berceriton lo ke ibu-ibu misalnya gitu. Jadi ganti cerita mencerituan. Berarti ini bagian daripada kisah yang disebut oleh Allah dalam Quran berkaitan dengan kurban. Wajlu alaihim, dan ceritakanlah olehmu kepada mereka. Apa yang diceritakan? Naba'a. Naba' itu dalam bahasa Arab adalah informasi yang penting keberadaannya. Jadi bukan informasi yang tidak jelas. Naba' itu berita yang bersih, dipertanggungjawabkan kevalidannya. Dan ceritanya itu adalah cerita yang benar-benar terjadi. Kalau sekarang berita yang tidak benar namanya hoax. Hoax itu kan tayu tindak itu, Pak. Tapi kalau naba' itu benar-benar cerita itu terjadi, itu naba'. Surat naba' itu adalah surat informasi kebenaran yang pasti. Apa yang diinformasikan di sini? Ibnai Adam bil haq, tentang dua orang anak Adam dengan sebenarnya. Jadi informasi tentang kisah anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil, Al-Quran tidak menyebutkan namanya Bapak Ibu. Nanti kalau namanya itu kita temui dari berbagai macam kitab tafsir. Dua orang anak Adam ini namanya Qabil dan Habil. Ceritakan berita informasi itu dengan benar. Nah, kemudian idz qarraba kurbanan, ketika keduanya berkorban. Qarraba, nah, itu bahasa Arabnya dua karena tagak alifnya. Dua berkorban itu tentu Qabil dan Habil makasui tadi. Ketika berdua itu berkorban, kurbanan, dengan satu pengorbanan. Dalam bahasa Arab kata kurban itu Bapak Ibu bukan tanwin, bukan kurban, tapi kurban. Jadi bukan kurban, kurban, alif dan nun. Itu kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, setiap kata yang memiliki akhiran an itu sempurna. Jadi kalau kurban itu secara makna bahasa itu adalah kedekatan yang sempurna. Ada nama orang Irfan. Kan ada alif dan nun ujung itu. Irfan. Pengetahuan yang sempurna. Nah, jadi rencana anak-anak kalau dia nemu Irfan tuh. Syaitan. Itu kan alif dan nun ujungnya itu. Syaitan kan. Nah, itu kejahatan yang sempurna jauhnya dari Allah. Hayawan. Kan ada alif dan nun tuh. Hayawan. Hayawan itu bukan hewan maksudnya. Hayawan, kehidupan yang sempurna. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Dan sungguh kehidupan akhirat itu benar-benar kehidupan yang sempurna. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata kurban itu makna bahasanya adalah kedekatan yang sempurna. Karena memang pada dasarnya antara hamba dengan Tuhan itu dekatnya sangat dekat sekali. Awalnya Bapak Ibu, awak kau jo Tuhan dake. Sehingga kalau kita baca ayat yang lain, kedekatan kita itu dengan Tuhan dake nak bisa diampia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Berbisik-bisik saja Tuhan tahu. Mana lebih banyak orang mengecek ketika diam daripada mengecek. Ngeri Pak Ibu.
Mana banyak orang mengecek di kalanya diam atau di kalanya mengecek? Menurut penelitian orang diam lebih banyak mengecek Pak dari orang mengecek. Bapak Ibu nan diam gini gua mungkin tentu orang mungkin mengecek Pak Ibu. Akan ji Ustaz kok. Itu mengecek sebenarnya cuma nak keluar bahasanya Pak. Berbisik-bisik itu berbicara. Muncul awakku kan sama ibaratkan corong saja kan. Apa yang dikatakan ketua hati awak. Jadi apa yang dibisikkan oleh hati kita itu kami tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya melebihi urat nadinya itu sendiri. Ayo tuan tu rakik kau apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu besertamu di mana saja kamu berada. Jadi nama baik awak jauh je Tuhan kau doso. Jadi kalau awak berdoso je Tuhan, Tuhan menjauh jarak dari awak. Cari kesan dalam Quran Pak Ibu. Ketika Nabi Adam alaihi salam belum memakan buah khuldi, apa kata Allah menunjuk pohon khuldi? Wala taqraba hadhihi syajarah. Hadhihi itu isim isyarat untuk yang jauh untuk yang dekat. Anda ke berarti ketika Nabi Adam belum memakan buah khuldi itu Allah dekat pada Nabi Adam di surga. Ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, Allah menunjuk pohon khuldi dengan isim isyarat tilkumas syajarah. Pohon khuldi itu. Itu kanlah jauh tu Pak. Jadi ketika berdosa kan memang Tuhan jauh dari awak. Semakin banyak dosa awak, semakin jauh Tuhan dari awak. Tapi kalau kita ingin mendakik ke Tuhan balia, dalam bahasa agama dakik ke Tuhan itu taubat. Taubat itu berasal dari kata tabayatu. Kan mendakik lo balia. Kau Nabi Adam setelah dia diusir dari surga mengakui kesalahan dirinya, bertaubatnya dengan mengucapkan kalimat Rabbana. Jadi itu sebenarnya itu ucapan Nabi Adam ketika dia berdosa, Rabbana zalamna itu. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Tuhan kembali lo mendakik balia. Kalau kita mendakik, semakin wak mendakik ke Tuhan, semakin Tuhan dakik kawak. Itu lo Pak Ibu. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari, ketika hamba mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Ketika hamba mendekat kepadaku sehasta, aku dekat kepadanya sedepa. Kalau hamba dekat kepadaku dengan cara berjalan, aku dekat kepadanya dengan cara berlari. Semakin wak dakik ke Tuhan, semakin Tuhan dakik ke wak. Jadi kalau bertobat kau nak menjauh lo Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua ibu-ibu punya anak bah. Ya enggak? Sudah berang-berang, cakap je anak kau, tu anak ibu jauh kok keluar dari rumah. Tu mandakiknya balik minta maaf. Ibu menjauh tu anda memaafkan. Tuhan saja Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi itu Pak Ibu. Jadi kurban itu kedekatan yang sempurna makna dasarnya. Jadi kok bisa binatang kurban disebut diidentik dengan kurban. Jadi begini. Secara makna kebahasaan kurban itu kedekatan yang sempurna. Dalam definisi keagamaan kurban itu segala sesuatu ibadah yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu kurban. Jadi sebenarnya kurban pun tidak menyembelih binatang kurban saja Pak Ibu. Salat, zakat, puasa, haji, umrah itu kurban dalam definisi keagamaan itu. Cuma kan tidak lumrah disebut salat kok ibadah kurban. Tapi salat kan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Disebut kurban sebenarnya. Hukum Islam itu lebih menyempitkan makna kurban dengan bahasa udhiyah. Kalau kita baca berbagai macam kitab fikih, apalagi fikih klasik itu bahasanya tidak kurban tapi udhiyah.
Udhiyah itu baru dakiknya kepada binatang kurban. Penyembelian hewan kurban dalam suasana hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Makanya penyembelihan hewan kurban itu lebih diidentik namanya ibadah kurban. Tapi ibadah kurban sekali lagi tidak hanya menyembelih hewan kurban. Di situ apanya Bapak Ibu, duduknya gitu. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya berkorban dengan satu pengorbanan, fatuqubila min ahadihima, lalu diterima dari salah satu keduanya. Artinya cie diterima, kan itu bahasanya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain. Artinya cie diterima, cie indah. Satu diterima, satu ditolak. Qala, berkatalah yang tidak diterima. Kalau di sini yang tidak diterima itu namanya adalah Qabil. Yang diterima Habil. Ya kan? Apa kata si Qabil karena korbannya tidak diterima tadi? La aqtulannak. Nah, di sini kan ada dua taukidnya Pak Ibu. Pertama lam taukid, yang kedua nun taukid sakilah kalau dalam syarat. Ada nun taukid itu khafifah, ada sakilah. Itu sebabnya diartikan tuh pasti membunuhnya. Kata Qabil kepada Habil, saya pasti membunuhmu. Jadi itu kecek Qabil Pak, membunuhnya. Nah, mengapa Bapak Ibu? Alasannya Qabil membunuh Habil karena kedengkian, iri. Ya kan? Bahwa korban saya tidak diterima ya Allah, kok Habil terima? Nah, gitu alasannya tidak diterima itu tentu ada jua. Kok iko diterima kok indak? Nyo duduk bakal duduk suruh korban. Nah, lihat ya kan? Kala berkatalah si Habil korban yang diterima tadi. Karena berdua korban tadi kan? Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Nah, innama itu adat lil hasar. Sesungguhnya Allah hanya, kalau adat lil hasar itu harus bahasanya hanya. Allah hanya menerima korban orang-orang yang bertakwa kepadanya. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak kita baca kisah yang berkaitan dengan Qabil dan Habil. Nah, seketika kita sampaikan Pak Ibu. Berbagai macam buku kita baca. Ambo mungkin lebih kurang ada gak 5 atau 7 dalam membaca buku yang berkaitan dengan cerita Qabil dan Habil itu. Jadi kalau bertanya Pak Ibu, apa bentuk kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil? Seperti apa kurbannya diterima Allah? Bako satu ditolak, bako satu diterima misalnya. Nah, kalau kita baca berbagai macam kisah itu kira-kira seperti ini. Qabil itu kan punya kembaran. Habil punya kembaran. Nah, aturan ketika itu karena luna dua manusia, itu tidak boleh kawin jo kembaran awak. Caranya kawinnya harus hilang. Qabil menikah dengan kembaran Habil, Habil menikah dengan kembaran Qabil, namanya kawin silang. Namanya Iklimah, namanya Labudah, kembaran tuh. Nah, si Qabil dia protes tidak mau. Bako namu apa Ibu? Hah? Karena kembaran Qabil jauh lebih cantik daripada kembaran Habil. Dia protesnya di situ. Saya tidak mau menikah dengan kembaran Habil, saya menikah dengan kembaran saya saja. Jadi barabui lah dengan kembaran Qabil go. Barabui. Asia nangka menikah aja. Nah, maka Allah tawarkan kepadanya, kalau seandainya mau menikah dengan kembaran Qabil, kalian berkorban dulu.
Sianan korbannya diterima, itu layak menikahinya. Nah, jadi perkara di dunia kok, yang pertama perkara ibu kok. Kan perkara ibu maksud kok. Enak. Nah, cara berkorbannya bagaimana? Tidak seperti awak berkorban gini, syariat kau lah sempurna kok, maka tekeko. Kalau dulu kan ada ketentuan cara berkorban kan. Macam-macam sih cara berkorban. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keduanya, coba berkorban dengan hasil apa yang kalian punya hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu tuh boleh berkorban, memberikan yang terbaik kepada siapapun apapun yang kita punya. Ndak do piti jo na lain berkorban kau Pak. Kau jo tenaga, kau jo pikiran bagai. Ya kan? Kan berkorban kau semata-mata fokus tertentu, tapi berbagai macam cara korban kau. Ya nak? Nah, lalu kalau kita lihat Bapak Ibu, apa namanya? Kabil bekerja sebagai seorang kerja Kabil Pak Ibu. Batani. Habil Batarana. Nah, jadi ternyata zaman dulu kok lah dulu kerja Batani Batarana. Caranya silakan berkorban dengan hasil profesi masing-masing. Nanti Allah menilainya. Maka berkorbanlah Habil. Habil kok berkorban Bapak Ibu tujuannya bukan untuk menikah dengan kembaran Kabil kok. Tapi dia hanya ikhlas karena Allah. Karena Allah memerintahkan dia berkorban, maka dia berkorban dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, sesempurna-sempurnanya. Maka karena dia bekerja sebagai seorang peternak, bataranak kambiang, hanya kumpuan kambiangnya Pak. Nyukumpuan kambiangnya kok sadonyo adi cali mana peliharaan cak. Nampal yang rancak, nampal yang rabek bulunya, nampal yang gapuk, nang gadang tanduknya, nan sehat. Sebenarnya kita berkorban harus sarunya mau dihabil ke Bapak Ibu. Sebab tipe berkorban di dunia aku kan berdua saja. Termasuk lu tipe orang magia di dunia aku kan dua kolnya. Kalau nak seperti Kabil berarti seperti Habil. Magi yang paling rancak, yang paling wak suko tu agi yang kurang. Ini bisa Pak Ibu tu? Bisa nak? Barik tu Pak Ibu menyabik semua ratanya. Awak butuh tu agi yang kurang. Bisa tak tu? Saya pernah membaca kisah Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Itu kan hubungan antara murid juga dulu. Imam Syafi'i aku bertanya ke Imam Malik, aku rancak mana kudo koko. Dulu kuda putih itu kan sama jo Otto Alphard, kini jo Otto Pajero. Barunya Bali, baru di Imam Malik. Lalu kata Imam Syafi'i, guru, rancak mana kudo koko? Kalau orang, apalagi orang Minang kok, tak kilik tu lah tak kalam tak. Kau bertanya, kau berarti ada juang. Jadi kata Imam Malik, engkau suka kuda ini, ambillah. Itu Bapak Ibu bisa nak kita itu tu. Baru Bali atau Pajero baru Pak. Nyetanya kawan. Ali namu ibu-ibu agian tu. Panjang pikir Bapak Ibu. Awak suruh makai salun lah. Awak gian kurang. Jadi ulama masa lalu itu Pak Ibu tu ratu nak di apunya doh, nak di hatinya doh. Karena Imam Malik itu kan apa namanya? Iyo gak banyak lo lah kekayaannya gitu. Jadi Habil itu kalau dia memberi sesuatu hal yang paling terbaik, yang sempurna tadi. Kabil itu kan sebaliknya. Kabil kok karena hasilnya nyopo sebagai seorang petani, tentu hasil panen hanya punya. Ya kan? Kumpullah hasil panen nado. Cuma cadiaknya, tapi cadiaknya gak buruan. Yuk cadiak aku kan ada dua Pak. Cadiak nasabana, ada cadiak buruan. Cadiak buruk itu kan menipu orang. Orang menipu itu sebenarnya cadiak Pak Ibu, tapi buruk cadiaknya. Orang korupsi cadiak apa?
Kalau ndak cadiaknya bisa korupsi, malah bisa korupsi di negara aku kalau orang bodoh-bodoh. Ya kan? Cadiak berdua, hanya kumpulan hasil panennya yang berdua tadi. Kalau taruang, lesui. Kalau si mangkom piang paca, kalau pepaya piang busuk misalnya. Kalau mintimu nambung kuat, atau nungkumpuan. Nah, konon menurut ceritanya mereka berdua ini disuruh diperintahkan untuk meletakkan korbannya pada suatu tempat. Nah, bagaimana cara menentukan korbannya tidak diterima? Ini wallahu alam kalau kita baca cerita itu baik. Tapi cerita itu kan adalah bagian dari Israiliyat. Tapi kan kita ingin menyampaikan kalau korban diterima tidak terima, apa caranya? Nah, ternyata korban siapa yang disambar oleh api dari langit, nah, maka korbannya diterima. Nah, ternyata api itu menyentuh korbannya si Habil. Maka Habil kok korbannya diterima, si Kabil tidak diterima. Kemudian dari situlah muncul sebuah kedengkian Kabil kepada Habil, maka terjadilah pembunuhan. Jadi pembunuhan di dunia aku pertama terjadi Bapak Ibu, pembunuhan yang dilakukan oleh Kabil kepada saudara kandungnya Habil. Karena dengki perkaranya perempuan tadi. Jadi kalau dengki kok Pak Ibu ingin membuang orang, yuk seperti itu. Yuk Pak Ibu cari di organisasi kok manga. Kalau dengki kurang kan coba campan seorang kok. Wah buang, dak masuk niko, wah pun. Aku sifat orang dengki kata gitu. Kalau di Minang kok kan cadia gapuk na membuang lama, cadia na membuang kawan. Inilah Al-Quran berkisah pada kita Bapak Ibu tentang kurbanan pertama kok. Jadi bentuk kurban itu belum diformulasikan secara sempurna dalam bentuk syariat sebagaimana sekarang. Tapi Al-Quran berkisah memang di sini berkaitan dengan kurban yang dilakukan oleh Kabil dan Habil. Itu ayatnya. Satu diterima, satu ditolak. Berkatalah korban yang tidak diterima tadi, Kabil kepada saudara kandungnya Habil, la aqtulannak, sungguh saya pasti membunuhmu. Qala, berkatalah korban yang diterima tadi Habil, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima korban orang yang bertakwa kepadanya. Di sini pun ujung kalau kita lihat Bapak Ibu, Allah hanya menerima korban orang bertakwa nanti. Tentu tidak setiap orang berkorban pula diterima Allah, walaupun ada wujud korbannya. Karena yang butuh bagi Allah ketakwaan. Di sini maknanya keikhlasan. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minhum. Yang kesampai kepada Allah itu kan bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan bulunya. Apa lo butuh bagi Allah? Yang butuh bagi Allah adalah lay ikhlas Bapak Ibu atau enggak korban. Jadi jangan sampai bekot mau tabayang pada diri Pak Ibu. Apa namanya? Keriaan muncul. Kok kalau ndak awak orang kayu, kok kalau ndak ikut berkorban kok malu awak. Itu kan niatnya lain tuh. Atau kalau berkorban dicuceton korang Pak nak korban, Ibu nak korban. Amba berkorban 3 tahun Pak. Kalau seperti itu kan lisa sabik lo kurang tuh. Ndak diterima Allah mau itu walaupun berkorban setiap tahun. Bagi Allah yang butuh adalah takwa dan keikhlasannya.